Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kisah Jayanegara, raja kedua Majapahit yang penuh pemberontakan dan terbunuh akibat wanita cantik. Ditulis oleh Titus Julan, Afirista Midada, dan Yuswantoro. Jumat 8 Oktober 2021. Putra Raden Wijaya ini naik tahta menggantikan ayahnya dan dinobatkan sebagai raja kedua di Majapahit. Dalam kitab Negara Kertagama namanya disebut Jayanegara, sementara di kitab Pararaton disebut Kalagemet. Jayanegara yang merupakan putra mahkota hasil pernikahan Raden Wijaya dengan istrinya dari tanah Melayu, Dara Petak, dikenal memiliki perangai yang buruk, dan hal inilah yang diduga membuat namanya disebut Kalagemet dalam kitab Pararaton sebagai bentuk sindiran. Bahkan kematian Jayanegara diceritakan buruk karena dibunuh oleh abdi dalam kerajaan yang istrinya digoda oleh sang raja. Selama memerintah Majapahit pada tahun 1309 sampai 1328, situasi di dalam negeri Majapahit penuh pergolakan dan diwarnai banyak pemberontakan. Diduga pemberontakan ini juga dipicu oleh ketidaksenangan sejumlah petinggi Majapahit karena rajanya keturunan Melayu. Selama menjadi raja, Jayanegara memiliki pengawal yang dikenal tangguh, yakni Gajah Mada, yang kelak menjadi Mahapatih di masa keemasan kerajaan Majapahit di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk. Sebelum bertahta di Majapahit, kitab Negara Kertagama menyebutkan bahwa Jayanegara diangkat sebagai Yuwaraja atau Raja Muda di Kadiri atau Daha pada tahun 1295. Diduga saat memerintah di Kadiri usia Jayanegara masih sangat muda karena ayahnya Raden Wijaya baru menikahi Dara Petak yang diduga juga bernama Indraswari pada tahun 1293. Selama memerintah Kediri, Jayanegara dibantu oleh Lembu Sora. Nama Lembu Sora juga tercatat dalam prasasti Pananggungan dengan jabatan sebagai Patih Daha. Dia naik tahta menjadi Raja Majapahit, menggantikan posisi ayahnya yang meninggal pada tahun 1309. Dalam menjalankan pemerintahannya di Majapahit, Jayanegara membentuk susunan Mahamentri yang terdiri dari para wanita, yakni Rakyan Mahamantri Hino, Dyah Sri Rangganata, Rakyan Mahamantri Sirikan, Dyah Kameswara, dan Rakyan Mahamantri Halu, Dyah Wiswanata. Kitab Pararaton mencatat sejumlah pengikut setia Raden Wijaya beberapa kali melancarkan pemberontakan terhadap pemerintahan Jayanegara. Di antaranya dilakukan oleh Ronggolawe yang diduga terjadi tahun 1309 saat Jayanegara naik tahta di Majapahit. Bahkan patih yang membantunya memerintah di Kediri atau Daha, Lembu Sora, turut melakukan pemberontakan pada tahun 1311. Pemberontakan ini terjadi karena hasutan Mahapatih yang diduga juga musuh dalam selimut Jayanegara. Pemberontakan berikutnya dilancarkan oleh Nambi pada tahun 1316. Pemberontakan ini diduga akibat ambisi ayah Nambi, Arya Wiraraja,
Sebelum memberontak kepada rajanya, Nambi menjabat sebagai patih istana. Namun ayahnya menginginkan Nambi menjadi raja. Aksi pemberontakan paling dahsyat adalah yang dilakukan Kuti pada tahun 1319, di mana Kuti mampu menguasai istana Majapahit hingga membuat Jayanegara lari mengungsi di desa Badamder. Namun berkat kelihian dan keberanian Gajah Mada dengan pasukan bayangkaranya, akhirnya pemberontakan Kuti berhasil ditumpas. Bukan hanya menghadapi pemberontakan dari internal kerajaannya, Jayanegara ternyata juga sempat menghadapi serangan dari pasukan Mongol. Hal ini didasarkan pada kesaksian seorang misionaris, Odorico de Pardenon, saat mengunjungi Pulau Jawa. Upaya pasukan Mongol menjajah Jawa berhasil digagalkan oleh pasukan Majapahit. Bara dari pemberontakan itu ternyata tidak sepenuhnya mampu dipadamkan. Kondisi ini juga diungkapkan oleh Slamet Muljana pada bukunya yang berjudul Puncak Kemegahan Sejarah Kerajaan Majapahit. Slamet Muljana menyebutkan Kuti merupakan bagian dari 7 Dharma Putra Raja atau abdi dalem. Mereka terdiri dari Kuti, Semi, Pangsa, Wedeng, Juju, Tanca, dan Banyak. Usai Kuti dibunuh karena pemberontakan, para abdi dalem ini masih menyimpan bara akibat ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan Jayanegara. Bahkan para abdi dalem ini masih terus berupaya membunuh rajanya. Dari 7 abdi dalem tersebut masih menyisakan 1 orang, yakni Tanca. Selama mengabdi di dalam istana Majapahit, ternyata masih memendam ambisi membunuh raja. 9 tahun pasca peristiwa Kuti, menurut Slamet Muljana, Putri Tribuana Tunggadewi dan Raja Dewi Maharajasa yang merupakan 2 putri keturunan Raja Kertanegara tidak diizinkan menikah oleh Raja Jayanegara. Alasannya karena keduanya hendak dikawini oleh Jayanegara. Alhasil, tindakan asusila yang tak senonoh diterima kedua putri Kertanegara. Tindakan Jayanegara ini didengar oleh Dharma Putra Tanca. Tanca pun mengadukannya kepada Gajah Mada, yang kala itu menjadi Mahapatih. Para jejaka dan laki-laki menghendaki sang putri disingkirkan oleh Raja Jayanegara. Pada saat bersamaan, secara kebetulan Jayanegara menderita sakit bisul. Kondisi ini membuat Jayanegara tidak dapat keluar dari istana dan harus selalu berbaring di atas tempat tidur. Tanca pun dipanggil untuk mengobatinya. Tanca dipercaya lantaran memiliki kemampuan mengobati penyakit. Tanca pun memasuki kamar tidur untuk mengobati Jayanegara. Bengkak pada kaki raja harus dibedah. 1-2 kali tidak berhasil dibedah. Raja dipersilahkan mengesampingkan selimutnya. Kali ketiga, pembedahan bisul pada kaki sang raja berhasil dilakukan. Namun seiring pembedahan berhasil, tikaman langsung dilakukan Tanca kepada Jayanegara. Raja Jayanegara mati akibat tikaman Tanca. Gajah Mada yang mengetahui kejadian tersebut langsung bangkit dan menusuk Tanca. Tusukan Gajah Mada membuat Tanca mati. Kejadian pembunuhan sang Raja Jayanegara tercatat pada tahun 1328 Masehi atau 1250 Saka. Menurut versi Parakitri Te Simbolon dalam bukunya Menjadi Indonesia, disebutkan justru istri Tanca yang mengatakan telah dicabuli Jayanegara. Kabar ini membuat Gajah Mada geram, lalu balik mengadukan Tanca menyebarkan fitnah. Masih menurut Parakitri Te Simbolon, justru Gajah Mada yang menjadi otak pembunuhan Jayanegara tersebut. Isu Jayanegara mencabuli istri Tanca sengaja dihembuskan oleh Gajah Mada
untuk memperalat Tanca membunuh Jayanegara. Tafsir kedua dari Parakitrite Simbolon ini juga sejalan dengan tafsir Slamet Muljana yang menyebut Gajah Mada sebenarnya tidak suka pada Jayanegara sehingga memperalat Tanca membunuh raja. Lalu Gajah Mada langsung membunuh Tanca untuk menghilangkan jejak. Konspirasi pembunuhan Jayanegara tersebut juga diungkap Muhammad Yamin dalam bukunya yang berjudul Gajah Mada Pahlawan Persatuan Nusantara. Dalam bukunya Muhammad Yamin menyebutkan Tanca merasa tidak senang kepada raja karena membunuh Kuti. Rasa tidak senang Tanca kepada Jayanegara yang telah membunuh Kuti, teman Tanca sesama Dharma Putra, semakin membara akibat kabar menggemparkan dari istri Tanca yang menyebut telah diganggu Jayanegara. Kabar dari istri Tanca tersebut membuat Gajah Mada memeriksa Tanca secara intensif. Saat proses pemeriksaan berjalan, ternyata Jayanegara sakit bisul dan meminta Tanca membedahnya. Pada saat itulah Tanca melampiaskan dendamnya dengan membunuh raja menggunakan pisau. Versi lain menyebutkan Jayanegara mati setelah minum racun buatan Tanca. Racun tersebut sengaja dibuat Tanca karena adanya hasutan dari para pemberontak. Usai mangkat, Kitab Pararaton menyebut Jayanegara didarmakan dalam Candi Srenggapura di Kapopongan dengan arca di Antawulan. Keberadaan Gapura Paduraksa Bajang Ratu diduga sisa dari kompleks Srenggapura. Sementara menurut kitab Negara Kertagama, ia dimakamkan di dalam pura berlambang arca Wisnu Parama. Jayanegara juga dicandikan di Silapetak dan Bubat sebagai Wisnu, serta di Sokalila sebagai Buddha jelmaan Amonghasidi. Saat mangkat, Jayanegara belum mempunyai keturunan. Hal ini membuat tahta Raja Majapahit dijabat Gayatri yang merupakan ibu suri di kerajaan Majapahit. Tetapi karena Gayatri telah menjadi seorang bhiksuni, akhirnya Raja Majapahit diisi adik tiri Jayanegara, Dyah Gita Raja yang bergelar Tribuana Wijaya Tunggadewi. Keberadaan Candi Bajang Ratu sebagai sisa tempat pendarmaan Jayanegara hingga kini masih berdiri kokoh. Situs peninggalan Majapahit berupa bangunan struktur batu bata ini bentuknya berupa gapura beratap miring dengan bentuk candi penataran di Blitar. Situs Candi Bajang Ratu berdiri kokoh di Desa Temon, Kecamatan Trowulan. Diperkirakan didirikan pada pertengahan abad ke-13. Beberapa versi menyebutkan Bajang Ratu diartikan sebagai raja yang gagal. Bajang berarti batal atau bisa juga diartikan kecil atau kerdil, sementara ratu berarti raja. Candi tersebut dibangun sebagai penghormatan kepada Raja Jayanegara atau yang memiliki nama lain Kalagemet. Konon karena Jayanegara ini memerintah dalam kurun waktu yang cukup singkat, sejak tahun 1309 sampai 1328, kata sejarawan muda Mojokerto Ayuhan Nafik, tak heran jika Candi Bajang Ratu memiliki mitos yang hingga kini masih dipercayai oleh masyarakat sekitar. Menurut cerita yang berkembang, ada pantangan yang tak boleh dilanggar saat mengunjungi Candi Bajang Ratu, yakni larangan melintas tepat dari arah depan candi hingga ke belakang. Konon para pejabat yang datang ke lokasi tersebut diminta untuk memutar melewati sisi kiri atau kanan bangunan candi. Jika pantangan itu dilanggar, maka kursi jabatan yang diembannya akan bergeser. Bahkan hingga pejabat tersebut tak lama akan kehilangan jabatannya tersebut. Mitos itu pernah dibuktikan oleh Thomas Stamford
ketika menjabat Letnan Gubernur Inggris di Tanah Jawa tahun 1811. Waktu itu ia datang ke Trowulan. Saat di Bajang Ratu, Rafael melintasi pintu candi untuk melihat bagaimana belakang gapura. Ia sempat diingatkan oleh para warga pribumi, diminta agar memutar, kata Yuhan. Ketika itu, pribumi tersebut menceritakan kepada Raffles tentang mitos Candi Bajang Ratu yang melekat di masyarakat setempat, termasuk bercerita soal Raja Gagal Majapahit Jayanegara yang tewas ditikam tabib istana Ratanca, di mana kisah Jayanegara itu menjadi alasan yang mendasari pembuatan Candi Bajang Ratu.